Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai renungan kita, mendengarkan renungan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan berikan kami kembali kesempatan untuk kami menikmati berkat-Mu Tuhan, untuk menikmati renungan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan bagi setiap kami, supaya kami bisa menerima dan bisa melakukan apa yang kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, segala selubung yang menutupi mata rohani kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin memberikan tema untuk renungan pagi hari ini, yaitu sekarang waktunya. Sekarang waktunya. Bapak Ibu Saudara, kita mau membuka dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 13 ayat 32 sampai 33. Kita mau buka sama-sama dalam Markus 13 ayat 32 sampai 33. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberikan tema sekarang waktunya? Karena Bapak Ibu Saudara, sekarang ini kita sedang berada di satu masa di mana kita ada di penghujung, istilahnya ya. Walaupun kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan datang yang kedua kali, tetapi kita ada di zaman akhir, kita ada di penghujung zaman pada saat-saat ini. Kita bisa melihat berbagai macam kejadian yang ada di antara kita berdasarkan kebenaran dari firman Tuhan. Bagaimana dunia yang saat ini sedang kejadian-kejadian yang ada dalam dunia ini itu benar-benar terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita memang tidak tahu kapan waktunya. Seperti firman Tuhan dalam Markus ini mengatakan bahwa tidak seorang pun yang tahu. Malaikat aja nggak tahu, anak aja nggak tahu, hanya Bapa saja yang tahu kapan waktunya Dia datang kembali menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya yang siap dan masih mempunyai iman di bumi ini. Waktunya itu tidak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Makanya di ayat berikutnya dia bilang, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Bapak Ibu Saudara, ketika waktu yang Tuhan tentukan itu tiba, menjemput kita, ya kan? Entah itu saat kita meninggal, itu sudah waktunya berarti kita pulang ke rumah Bapa. Atau yang kedua, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput Bapak Ibu Saudara dan saya. Itu adalah waktunya di mana segala sesuatu selesai. Dan pertanyaannya, saat segala sesuatu itu selesai, ada di manakah Bapak Ibu Saudara dan saya? Bapak Ibu Saudara, sekarang ini adalah waktunya untuk kita membereskan setiap kehidupan kita. Udah nggak lagi zaman, udah nggak lagi waktunya ngurusin urusan yang bukan harusnya kita urusin. Jadi maksudnya kita boleh kepo sama hidup orang lain dalam pengertian kita menyadarkan kalau kita tahu nih ada orang yang melakukan kesalahan dalam hidupnya, dia melakukan dosa dalam hidupnya. Itu adalah tugas kita untuk kita mengingatkan, ya. Kita boleh kepo sama hidup orang lain hanya dalam hal seperti itu. Tapi kita nggak perlu mengurusi kehidupan orang lain yang memang tidak perlu kita urusin. Jadi, kalau misalnya si A, si B, si C, aduh, kok dia tuh ya, hidupnya tuh kayak begitu ya, katanya gitu. Misalnya gitu ya, terus kita ngurusin gitu. Terus kita bilang bahwa, aduh, kok orang kayak begitu ya, orang yang jahat kayak begitu ya, kok nggak pernah dipanggil-panggil pulang sih sama Tuhan, gitu kan. Nah, atau orang itu hidupnya kok korupsi
tetapi tetap aja ya dia tuh nggak bisa menikmati berkat. Saya kok yang hidupnya kayak dekat sama Tuhan, hidupnya setia, ya kan, setia Bapak Ibu Saudara. Tapi kok kayaknya begini-begini aja. Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya kita nggak ngurusin hal-hal yang kayak begitu. Sekarang waktunya kita ngurusin bagaimana hidup kita bisa dekat sama Tuhan. Bagaimana kita bisa melekat sama Tuhan. Bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk terus kita bersekutu sama Tuhan. Memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Mengingatkan teman-teman kita yang mungkin udah mulai lemah imannya, yang mulai malas. Itu tugas dan tanggung jawab kita, mengingatkan. Sekarang waktunya kita mencari jiwa sebanyak-banyaknya. Sekarang waktunya kita membuat orang-orang di sekeliling kita bisa kenal sama pribadi Tuhan lewat hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita membagikan kasih kita kepada mereka. Jadi jangan kepo sama hidup orang lain yang memang tidak perlu kita urusin. Tetapi kepo kita ini adalah kepo yang benar-benar pengen supaya orang ini kenal sama Tuhan. Kita pengen supaya Tuhan itu bisa menjamah hidupnya. Caranya gimana? Nggak harus kita injilin secara langsung kalau memang kalau memang Tuhan tidak suruh kita ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bisa melakukannya dengan apa? Kita doakan orang-orang tersebut. Sekarang waktunya kita pikirin bagaimana kita bisa membawa hidup kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Sekarang waktunya bagaimana kita melakukan pemulihan bagi setiap kita yang mungkin terluka hatinya, yang sakit hatinya, yang kepahitan Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara untuk kita datang sama Tuhan. Kita beresin hidup kita, kita beresin hati kita, supaya lewat hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, saat kita tetap mengasihi orang yang bersalah kepada kita, maka pada saat itulah kita bisa jadi berkat buat orang tersebut. Dan pada saat itulah Tuhan bisa pakai hidup kita untuk memenangkan orang tersebut. Apalagi kalau orang tersebut belum kenal sama Tuhan. Jadi ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita sesama anggota keluarga, baik orang tua ataupun anak, baik suami ataupun istri, baik kakak ataupun adik. Ini waktunya untuk kita melakukan rekonsiliasi Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya untuk kita melakukan pemberesan atas keluarga kita sama Tuhan. Kita bawa keluarga kita dekat dan melekat sama Tuhan. Belakangan hari ini saya sedang baca kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara. Bapak Wahyu itu cukup membuat saya, wah iya ya Tuhan. Waduh, apalagi kalau misalnya materai-materai itu mulai dibuka ya kan. Itu benar-benar waduh Tuhan, ini benar-benar udah bukan main-main lagi. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang pengerja, waktu itu beberapa waktu Selasa yang lalu Ibu Esther pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan pernah memberikan kita cuplikan tentang bagaimana kondisi pada saat orang-orang itu dipanggil pulang ke surga sama Tuhan, ya. Dikasih lihat bagaimana hidup orang yang di dunia hidupnya itu tidak dekat sama Tuhan, hidupnya semau-maunya dia, maunya itu nempelnya sama dosa, bukan nempel sama Tuhan. Pada saat kita kehidupan dibuka, namanya tidak ada, sudahlah bye-bye Bapak Ibu Saudara ya. Udah gak bisa lagi ada kompromi. Tapi waktu kita masih ada di bumi sekarang, Bapak Ibu Saudara dengar, saat ini, saat Tuhan bicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Datang sama Tuhan, bertobat Bapak Ibu Saudara. Ini waktunya kita bereskan hidup kita sama Tuhan. Lepasin semua dosa. Kita gila-gilaan sama Tuhan. Ini waktunya kita sama Tuhan udah gak cuma jalan, tapi lari Bapak Ibu Saudara. Waktunya lari. Kita kejar hadirat Tuhan. Kita kejar perkenanannya Tuhan sama hidup kita. Karena waktunya gak lama lagi. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya waktu pas baca kitab Wahyu itu benar-benar lebih membuat saya, waduh Tuhan, iya benar. Tuhan sedang mulai menggenapi firman-Nya Bapak Ibu Saudara. Memang dari dulu-dulu Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Tapi maksudnya di akhir-akhir ini, di hari-hari akhir ini Bapak Ibu Saudara, itu begitu lebih terlihat bagaimana Tuhan itu memperlihatkan kuasanya dan semakin menyatakan
isi hatinya semakin menyatakan bahwa dia sedang menggenapi setiap nubuatan-nubuatan yang dia pernah sampaikan, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu lama lagi. Mari kita bereskan hidup kita, berjaga-jaga seperti 5 gadis yang bijaksana yang pernah dibawakan oleh Bapak Martin, oleh suami saya. 5 gadis yang bijaksana. Biar kita punya pelita, jangan sampai padam. Supaya waktunya tiba, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa sama-sama datang sama Tuhan. Kita sama-sama bersekutu dengan Tuhan, bisa dijemput sama Tuhan. Kita bisa ada di awan-awan, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, mari Bapak Ibu Saudara, pada renungan pagi hari ini saya cuma mau bilang bahwa hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa menjaga hidup kita dan menggunakan hari-hari yang ada dalam hidup kita dengan bijaksana. Ada ayatnya di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara, kita minta Tuhan memberikan kita hikmat untuk mempergunakan hari-hari yang ada dengan bijaksana. Karena waktunya segera tiba Bapak Ibu Saudara. Karena itu saat-saat ini jangan main-main dengan hidupmu. Kalau kita waktunya dengarkan firman Tuhan, kita waktunya ibadah live streaming Bapak Ibu Saudara, persiapkan waktu dengan benar. Jangan mepet-mepet, jangan menggunakan siaran ulang, ya kan Bapak Ibu Saudara. Nah, jangan Bapak Ibu Saudara, tapi kita persiapkan. Kalau ada Zoom, walaupun cuma secara online, pada saat kita ada meeting secara online Bapak Ibu Saudara, mari kita pergunakan waktu itu. Baik pria, wanita, pasutri, youth, sekolah minggu, bawa anak-anak kita datang sama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena sekarang waktunya kita melakukan hidup yang dekat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Roh Kudus, kalau pada pagi hari ini Engkau kembali mengingatkan kami Tuhan, untuk kami aware dengan hidup kami. Bapa, pagi hari ini kalau kami Tuhan ingatkan, Tuhan sudah bicara di hati kami untuk kami segera membereskan hidup kami. Biarlah hari ini kami tidak menunda Bapa, tetapi kami sungguh-sungguh menyerahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan. Sehingga pada waktunya tiba, kami boleh ada bersama dengan Engkau di surga Bapa. Dan selama di bumi ini, selama di dunia ini, kami boleh mempergunakan hidup kami dengan bijaksana, menjadi berkat buat banyak orang, bisa menjadi pembawa damai bagi sekeliling kami, bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami ya Bapa. Kami tahu bukan hal yang mudah Tuhan, tetapi Tuhan berikan setiap kami kemampuan, setiap orang yang mendengarkan pada pagi hari ini, biar setiap kami boleh berjaga-jaga atas hidup kami. Kami terus melekat, kami terus membawa hidup kami dekat sama Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah sekarang waktunya Tuhan melawat kami. Sekarang waktunya Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Hamba berdoa biarlah setiap kami yang mendengar pada pagi hari ini Bapa, biarlah setiap kami Tuhan boleh mendapat kekuatan yang baru, boleh sungguh-sungguh datang dan membereskan hidup kami sama Engkau. Dan Tuhan beri kami kemampuan melewati hari demi hari dengan bijaksana. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan setiap doa ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, ingat, berhati-hatilah dan berjaga-jagalah supaya kita terus melekat sama Tuhan, mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, dan kita boleh berjaga-jaga dan kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Karena sekarang waktunya kita melakukan pemberesan demi pemberesan supaya kita bisa tetap melekat sama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.